Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat merayakan ibadah dan ekaristi bersama keluarga dan komunitas Anda pada hari Minggu biasa ke-13 tahun B pada akhir bulan Juni ini. Saya Romagus Cesar mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sementara dia berada di tepi danau, datanglah salah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, sujudlah ia di depan kakinya dan mohon dengan sangat kepadanya. Anak perempuanku hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesakan mengerumuni dia. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, "Anakmu sudah meninggal. Untuk apa engkau menyusahkan guru?" Namun Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Saudara Yakobus, mereka tiba di rumah kepala rumah ibadah dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk dia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak itu tidak mati tetapi tidur." Namun mereka menertawakan dia. Semua orang itu disuruhnya keluar, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu serta mereka yang bersama dia masuk ke tempat anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangun dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Mereka semua sangat takjub. Dengan sangat dia memperingatkan mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu dia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, ada seorang dokter yang jenius, pinter. Dia terkenal karena keahliannya. Tetapi sayang, dia adalah dokter yang tidak percaya kepada Allah. Alias dia adalah seorang ateis. Suatu ketika dia datang bertemu dengan Santo Yohanes Don Bosco. Dokter ini menderita penyakit epilepsi dan meminta bantuan Yohanes Don Bosco untuk menyembuhkannya. Lalu Santo Yohanes Don Bosco menyuruh dia berlutut dan berdoa, tetapi dia menolak. Karena dia tidak percaya kepada Tuhan Allah, dia tidak percaya kepada mujizat. Dia mengatakan kepada Don Bosco bahwa dia itu adalah seorang berilmu, dan karena itu dia tidak mau percaya pada hal-hal yang aneh seperti mujizat. Yohanes Don Bosco kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bersedia untuk berbuat sesuatu kalau dia tidak berlutut dan berdoa. Karena ingin sembuh dan tidak ada pilihan lain, tidak ada alternatif lain, lalu dokter itu terpaksa menurut. Dia berlutut dan membuat tanda salib. Ketika dia sedang berdoa,
Santo Yohanes Don Bosco menumpangkan tangan ke atas kepalanya dan pada saat itu mujizat terjadi. Dokter yang ateis ini tersembuhkan. Lalu setelah peristiwa penyembuhan ini, setelah mujizat terjadi pada dirinya, dia lalu kemudian meminta kepada Don Bosco supaya dia boleh menerima sakramen tobat. Lalu kemudian menerima komuni dari Yohanes Don Bosco. Ketika menceritakan pengalamannya ini, Don Bosco mengatakan bahwa orang bisa percaya dan sembuh hanya dengan berlutut dan berdoa. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kadang-kadang dalam hidup ini kita temui dalam pengalaman, dalam perjumpaan, banyak orang tergoda untuk berpikir bahwa mereka bisa melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Kita bisa berpikir bahwa kita dapat mengontrol situasi dan kondisi kita dan menentukan hidup kita sendiri. Namun cepat atau lambat, kita akan mengalami hal-hal yang berada di luar jangkauan kita, di luar kendali kita. Pada saat itulah saudara-saudara kita ditantang untuk bersikap rendah hati, merendahkan diri, meminta bantuan orang lain. Bahkan kita dipaksa kadang-kadang untuk berlutut dan berserah hanya kepada Tuhan. Saudari dan saudara, hal seperti ini yang dialami oleh dokter tadi yang berhadapan dengan Santo Yohanes Don Bosco. Dengan ilmu yang dia punyai, dengan kemampuannya sebagai seorang dokter, toh dia tidak dapat menyembuhkan dirinya sendiri meskipun dia bisa menyembuhkan, membantu banyak orang untuk sembuh. Dia dengan rendah hati harus mengakui ketidakberdayaannya meskipun pada awalnya sangat terpaksa karena tidak ada pilihan. Dia harus mengakui ketidakberdayaannya di hadapan Yohanes Don Bosco dan meminta bantuan orang kudus ini. Dan orang kudus, Yohanes Don Bosco meminta dia hanya untuk berlutut dan berdoa dan mujizat pun terjadi. Saudari dan saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, hal yang sama terjadi dalam Injil hari ini. Ketika Yairus, seorang kepala rumah ibadah, dengan segala kerendahan hati meminta Yesus untuk menyembuhkan puterinya yang sedang sakit berat dan hampir mati. Artinya ada situasi yang benar-benar kritis, darurat, sehingga Yairus yang seorang kepala sinagoga, dia adalah orang yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan liturgi ibadah di rumah ibadah. Karena itu tidak heran kalau dia termasuk tokoh yang sangat disegani. Ia adalah kepala rumah ibadah, kepala sinagoga, maka tidak mustahil dia termasuk orang yang tidak terlalu suka dengan ajaran-ajaran Yesus yang menurut dia menyesatkan. Tetapi saudara-saudari, karena cintanya terhadap putrinya yang sakit keras hampir mati, Yairus mengalahkan semua perasaan angkuh, segala macam gengsinya sebagai orang yang berkuasa, sebagai orang yang punya pengaruh, yang disegani, karena dia kepala rumah ibadah. Dia tersungkur di depan kaki Yesus dan memohon dengan sangat, "Anakku perempuan sakit keras, hampir mati. Datanglah dan letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Seorang kepala ibadah, rumah ibadah, seorang pejabat dalam rumah ibadah, merendahkan diri, berserah supaya anaknya sembuh. Demi cintanya kepada anaknya, dia merendahkan diri. Saudari-saudara, apa yang dilakukan Yesus terhadap putri Yairus? Di mana mujizat kesembuhan anak itu terjadi. Padahal ketika mereka
berangkat ke rumah Yairus. Di tengah jalan mereka berjumpa dengan orang yang mengabarkan bahwa tidak usah merepotkan guru karena anakmu sudah meninggal. Di sini saudara-saudari kita lihat Yesus tidak ingin membuat Yairus kehilangan iman dan harapannya kepada Tuhan. Karena itu dia berkata bahwa dia tidak mati, dia tidur. Maka dia meneruskan perjalanannya. Dan ketika sampai di rumah itu dia mendengarkan keributan dan seruan ratapan, tangisan. Karena memang anaknya sudah meninggal. Sekali lagi kita lihat Yesus mengatakan dia tidak mati, dia tidur. Dan mujizat terjadi setelah itu saudara-saudari, Yesus memberkati anak itu, menjamahnya dan dia bangkit. Lalu kemudian dia diberi makan. Saudari dan saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, dokter dalam cerita tadi, dia harus merendahkan diri. Sebelum Don Bosco mendoakan kesembuhannya. Demikian juga saudari-saudara, dengan Yairus, dia harus mengalahkan keangkuhan, gengsi jabatan, dan kemudian berlutut di depan kaki Yesus memohon penyembuhan bagi putrinya. Kesembuhan yang dialami oleh dokter tadi dan oleh putri Yairus adalah buah-buah dari penyerahan diri yang total kepada Allah. Penyerahan diri yang total kepada Allah itu ditunjukkan dalam tata gerak berlutut, berserah, dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Penyerahan diri yang tulus saudara-saudari merupakan sikap yang tepat ketika orang mengalami kesulitan hidup, ketika orang mengalami sakit keras, ketika orang mengalami situasi-situasi kritis yang sudah di luar kendali manusia. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih, kedua cerita mujizat dalam Injil hari ini, mujizat kesembuhan yang dialami oleh dokter, mujizat kesembuhan putri Yairus, menunjukkan kepada kita bahwa kalau orang sungguh beriman, berserah diri, merendahkan diri pasrah total kepada Allah, maka baginya tidak ada yang mustahil. Iman menyelamatkan. Iman menghasilkan mujizat. Syaratnya itu tadi, percaya, berserah diri dengan merendahkan diri, berlutut, lalu kemudian mujizat terjadi. Maka kalau kita sungguh-sungguh punya iman yang besar saudara-saudari, dan dengan rendah hati kita mengakui segala kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, keterbatasan kita di hadapan Tuhan, lihatlah bahwa akan semakin banyak mujizat terjadi dalam hidup ini. Ketika Anda punya iman, ketika Anda punya penyerahan diri yang baik dan benar di hadapan Tuhan, mujizat pun terjadi. Iman menyelamatkan. Selamat melayani hari ini saudara-saudari. Semoga kita terus tetap percaya kepada Tuhan dan berserah diri kepadanya lebih-lebih dalam situasi-situasi batas, situasi-situasi kritis, situasi-situasi yang sudah di luar kendali kita. Jangan pernah malu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab mujizat terjadi karena orang mampu merendahkan diri di hadapan Dia yang Maha Tinggi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan kami agar kami mempunyai iman. Iman yang berakar, iman yang kuat, yang mana dari iman itu kami boleh menjadi semakin merendahkan diri kepadamu, dan mujizat-mujizat boleh terjadi dalam hidup kami. Berkati kami, kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar seluruh hidup kami senantiasa merupakan serah diri yang total kepada keagungan kuasa kasih-Mu, Kau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian,
Berkat Allah turun atas saudara-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.